وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan penyelenggara pada hari ini PKM Masjid Nur Setiasi yang diketuai oleh Bapak Ahmad Bismanto, Ibu Hajah Ibu Hajah Imam. Kita doakan semoga semua pihak yang telah terlibat beserta dengan segenap keluarganya senantiasa dalam rahmat ridha Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin diridhoi Allah SWT dan Rasulnya. Para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, serta para ustazah yang dimuliakan Allah SWT, para syarifah, para tokoh-tokoh masyarakat, semoga semuanya dalam rahmat Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah. Amin. Disayang Allah. Amin. Diridhoi Allah. Amin. Dicintai Allah. Amin. Disyafaati Rasulullah. Amin. Diridhoi Rasulullah. Amin. Disayangi Rasulullah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal alamin. Dengan cinta meraih surga, tema kita pada siang hari ini. Kita sebagai manusia punya badan sama punya hati. Tapi nilai kita ini sebagai manusia tidak terletak pada badan kita, tidak terletak bahkan pada akal kita. Ada banyak di antara kita orang-orang yang secara badannya bahkan secara akalnya bukan seseorang yang diberi kelebihan oleh Allah SWT. Tidak mengapa sebab nilai kita tidak terdapat pada hal-hal tersebut, melainkan seperti yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila abjarikum walakin yanzur ila qulubikum. Ada mirip Allah tidak melihat siapa? Fadil Zaidi. Allah tidak Ibunya melihat Fadil Zaidi. pada kulit kalian, Mama siapa namanya itu? melainkan yang agak Allah lihat sedikit adalah hati kalian. Arab. Nilai kita sekali lagi tidak terdapat pada badan kita, pun tidak terdapat pada akal kita. Bukan berarti orang kalau cakep, badannya bagus, berarti hidupnya mesti bahagia, hidupnya pasti mulia, hidupnya pasti senang. Gak gitu, gak gitu. Apalagi kalau kamu pikir bahwa kalau saya sehat, kalau saya cakep, berarti saya dicinta sama Allah SWT.
jangan. Nilai kita tidak terdapat pada badan kita, pada wajah kita, pada akal kita, melainkan nilai kita terdapat pada hati kita, rasa kita. Inilah yang bikin nilai kita, pusat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Semuanya terdapat pada hati. Nah, hati ini punya pekerjaan. Apa pekerjaannya hati? Yang paling utama pekerjaannya hati adalah mencinta dan membenci. Mencintai dan membenci. Karena penting bagimu jika kamu ingin meraih ridha Allah, ingin meraih cinta Allah, ingin meraih surga, ingin meraih bahagia di dunia maupun kelak di masa sesudahnya, penting bagimu untuk memastikan hatimu cintanya pada siapa yang tertuju. Saya ulangi, siapapun darimu yang pengen hidupnya bahagia, siapapun di antaramu yang ingin hidup dalam keadaan mulia di dunia maupun di masa sesudahnya, siapapun di antaramu yang ingin meraih ridha Allah, ingin meraih kebersamaan dengan Rasulullah, ingin meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan dirimu, rasa hatimu, cintamu kepada siapa yang tertuju selama ini. Hati yang mencintai yang seharusnya dicintai, dialah hati yang menuju kepada bahagia. Dialah hati yang menuju kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah hati yang menuju kepada surga. Cinta yang seharusnya dicinta. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, siapa nih kalau itu yang seharusnya kita cintai? Agar cinta kita membawa kita meraih surga. Saudara sekalian, yang semestinya kita cintai adalah yang telah menganugerahkan kehidupan kita ini, yang masih hidup sama kita. Ini yang semestinya kita cintai. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Kamu darinya, kamu menuju padanya, maka seharusnya cinta di dalam hatimu tertuju padanya. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita miliknya Allah. Semua yang kita punya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, matamu, kamu gak ikut-ikutan bikin. Telingamu, kamu gak ikut-ikutan menciptakannya. Uratmu, ususmu, darah dagingmu, aliran darah dari ujung rambut ke ujung kaki mengalir bersama dengan setiap saraf, setiap
semua yang ada dalam diri itu. Bu, Ya. semuanya demikian. Bahkan sekarang kamu ada di sini melihat saya pada siang hari ini. Kamu ada di sini duduk di dalam masjid. Ibu ibu sekalian yang saya muliakan, bukan karena cerita melainkan semua adalah karena Dia yang mengizinkan ini. Alhamdulillah ya Allah. Dari Allah SWT semuanya. Dari Allah SWT semuanya. Kenikmatan yang Allah SWT berikan, tak ada yang memberikannya kecuali kamu. Bahkan tak bisa bernafas kecuali dengan oksigen darinya. Hidungmu, paru-parumu, pernapasanmu semua darinya. Andai Dia hendak menyempitkan jalur pernapasanmu, niscaya setengah mati kamu bernafas. Beberapa tahun lalu bumi digemparkan dengan COVID, virus yang bahkan tidak kelihatan mata. Akan tapi bikin orang sesek setengah mati. Di masa-masa itu saya banyak dapat pertanyaan, ya Allah Ustazah, kok susah banget hidup di dunia. Tidak ada kabar beritanya di Ustazah yang menyenangkan. Kabar beritanya tambah berat hari demi hari. Habisnya virus biasa, kemudian terbitlah Delta. Habis itu ada ibunya pula Omicron. Dan masih ingat ya, tambah waktu tambah berat, tambah waktu tambah banyak yang meninggal dunia. Bukan begitu? Ya. Itu saya bilang, saya ditanya, kok dalam kabar gembiranya sudah ada? Saya bilang, dari awal sudah saya terima kabar gembira. Apaan Ustazah? Dari awal sudah saya baca kabar gembira. Apaan kabar gembira? Kabar gembiranya adalah virusnya punyanya Allah, dan badan kita punyanya Allah, diri kita punyanya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang dapat menjaga kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, semuanya punyanya Allah SWT. Apapun yang kamu punya, punyanya Allah SWT. Bahkan rahmatnya Allah SWT kepada kita, rahmat Allah kepada bersama dengan dosa-dosa, Allah tetap mengizinkan hatimu untuk beriman padanya. Bersama dengan dosa-dosa yang mata kita lakukan, Allah tetap izinkan mata kita untuk membaca Al-Quran. Allah tetap mengizinkan mata kita untuk berjumpa dengan orang-orang saleh-salehah. Selain itu sekalian saya muliakan, betapa besar karunia yang Allah SWT berikan kepada kita. Anggota tubuh kita, akal kita, kesehatan yang Allah bagi kepada kita, keluarga kita, yang punya orang tua, nikmat Allah SWT yang ngasih pada kita orang tua. Allah SWT berikan kenikmatan bagi. Saya ulang, yang ngasih pada punya orang tua, terutama yang ngasih pada punya ibu, nikmat Allah SWT. Kasih Allah berkata dimanfaatkan, dipakai kenikmatan tersebut. Karena
surga untuk anak-anak kita. Nikmat Allah SWT begitu benar-benar. Karunia Allah SWT bagi yang punya suami itu juga bagian dari nikmat Allah SWT kepada. Tapi suami saya menjadikan Ustazah. Emang kamu enggak? Yang punya suami hadiah dari Allah SWT. Yang punya anak, bu, hadiah dari Allah SWT untukmu, untuk hidupmu. Gak semua orang kasih ke orang tua. Gak semua orang diberi sama Allah SWT pasangan hidup. Gak semua orang dikasih anak sama Allah SWT. Kalau kamu punya saudara yang menyayangimu, kakak adik yang sayang padamu, kerabat sahabat yang sayang padamu, hadiah dari Allah SWT. Jalan-jalan buat untukmu, ibu-ibu sekalian. Andai adik-adikmu dibuka di hadapan manusia, belum tentu ada orang yang mau duduk bersama denganmu. Begitu. Nikmat dari Allah SWT. Semuanya dari Allah SWT. Belum lagi kalau kamu lihat-lihat nikmatnya beragam maksudnya. Kamu sholat gak ada yang melarang. Kamu bangun malam tahajud gak ada yang melarang. Kamu mau puasa gak ada yang melarang. Kamu mau baca Quran gak ada yang melarang. Kamu mau sholawatan gak ada yang melarang. Kita nih kalau mau berbuat kebaikan tidak ada yang perlu kita kalahkan selain hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillah. Gak semua tempat Allah SWT jadikan seperti ini kita ini. Belum lagi alhamdulillah mau hadir majelis gampang, betul? Majelisnya juga ada, diajarkan dimana-dimana. Tempatnya gak enak. Tinggal pilih aja. Alhamdulillah. Gak semua tempat Kasih kue, kasih minum. Biasa aja kok. Kamu gak pernah tahu Terus rasanya kakak. tinggal di negara di mana umat Islam yang mayoritas atau HP-nya di mana? mayoritas Di sini. sekalipun akan tetapi dengan segala keterbatasan dan peraturan pemerintah yang membatasi hal-hal kebaikan semacam ini. Banyak tempat-tempat yang tak mudah untuk diadakan kajian-kajian semacam ini. Kita tinggal di negara yang bisa hadir majelis, gampang hadir majelis, dibantu sama aparatnya untuk bisa tertib dan seterusnya. Hadiah dari Allah SWT kita harus doakan agar kenikmatan ini tidak terputus hanya di kita, melainkan juga sampai ke anak keturunan kita. Amin. Bisa merasakan menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis selawat, majelis-majelis maulid tanpa ada halangan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nikmat belum lagi Allah SWT menganugerahkan untukmu Allah SWT menghadiahkan untukmu Waduh. untukmu nanti Baterainya hati yang
Dia cerita. Dia biasa kan, kalau ustazah biasanya banyak temenin ustazah. Gitu lah. Kang Deo temennya. Dia cerita. Alhamdulillah. Waduh. Iya. Allah. Allah. Hidayahnya, Enggak kesemutan. Itu tuh yang Irpo yang tadi tuh yang sound systemnya kayak presiden, kayak perempuan lagi kayak sensitif. yang tadi dipakai itunya. Iya. Yang bukan. Tiga ustazah, tiga. Yang di kemarin apa yang dia? Jelek semua. Dia pengen tiga-tiga. Yang ini sama yang ini sama yang ini. Tiga-tiganya ustazah. Nambah. Yang itu tadi yang dipakai ustazah yang pembukaan tadi. Saudariku sekalian, dia cerita teman saya. Dia bilang alhamdulillah banyak saudara-saudari kita di sana, di Australia, yang masuk Islam. Dan beliau kalau dia masuk Islam, kalau perempuan dia yang Islam tapi syahadat sebuah Islam. Dia nanya, Dia bilang saya gimana banyak pakaian yang disukai ngajarin sama mereka, Allah. tapi mereka juga banyak ngajarin saya. Saya bilang gimana sih ustazah? Ustazah kan ngajar. Kalau mereka belajar dari ustazah itu udah pasti. Tapi bagaimana mungkin mereka ngajarin ustazah? Dia bilang, karena dari mereka saya belajar menghargai Islam. Dia bilang ada seseorang di antara mereka perempuan masuk Islam muda, umur belasan tahun. Saya tampilkan syahadat pakai jeans, celana jeans, pakai t-shirt. Dia bilang saya tampilkan syahadat hari itu malam hari ayah. Dia bilang ustazah, seperti apa pakaian yang Allah mau buat saya pakai? Seperti apa pakaian yang Allah inginkan buat saya pakai? Saya tahu urusan pakaian ini jangankan untuk orang yang baru masuk Islam, yang Islam dari lahir pun kadang-kadang berat mengerjakannya. Pakai kerudung, kemudian pakainya panjang-panjang, sampai kaki modelnya yang begini begitu, tidak nampakkan tubuh. Bukan hal yang mudah, bahkan bagi anak-anak muda kita yang sudah Islam dari lahir sekalipun. Jadi saya bilang sama dia, udahlah nak, saat banyak yang detail-detail, yang penting kamu belajar buat sholat, nanti kamu belajar buat berzikir, sebut nama Allah, nanti saya ajarin bacaan-bacaan yang bisa baca. Dia bilang, ustazah, saya akan pelajari semuanya perlahan. Tapi ustazah juga kasih tahu saya pakaian
yang longgar, jangan memperlihatkan lekuk tubuh, pakai kerudungan dan seterusnya. Kasih tahu sama beliau pakaian yang semestinya dipakai seorang muslim. Dia bilang besok paginya kayak jam 9 pagi, jam 8 pagi rumah saya Iber, saya buka perempuan tadi itu. Saya buka pintu, perempuan yang kemarin masuk Islam. Dia bilang pakai abaya, bang. Dia bertanya kepada saya, Ustazah kayak begini pakaiannya. Saya bilang iya betul nak, kayak betul pakaiannya. Saya pun penasaran sama dia ini. Saya bilang ayo masuk ke rumah, kita ngobrol-ngobrol. Saya tanya sama dia, nak, apa ini tak berat bagi kamu untuk kamu? Gak apa-apa kalau harus bertahap, gak harus kalian itu. Terus kemudian tersebut menjawab, enggak kok Ustazah, enggak berat. Jauh lebih berat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenalkan dirinya pada saya. Jauh lebih berat ketika saya tidak kenal dengan siapa pencipta saya. Jauh lebih berat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan iman pada saya. Ustazah, saya berbelas tahun hidup, saya makan, saya minum, saya tidur, saya bergerak tanpa saya tahu siapa yang menciptakan saya. Rasanya kayak lebih menyedihkan daripada seorang anak yang hidup di atas muka bumi tanpa pernah diakui oleh orang tuanya. Anak kalau hidup tapi tidak diakui oleh bapak ibu itu sedih. Perempuan tersebut menjawab, saya hidup berbelas tahun, gak kenal siapa Tuhan saya. Rasanya jauh lebih menyedihkan daripada anak yang tidak diakui oleh orang tua. Jadi Ustazah gak usah khawatir, kasih tahu saja saya apa yang diinginkan Allah SWT untuk saya. Sebab jangankan sekedar kain yang menutupi badan saya ini, andai dia memerintahkan saya sesuatu yang sangat berat sekalipun, saya akan melakukannya agar saya tidak kembali lagi diusir dari kehadirannya, agar saya tidak sampai dicabut iman dari dalam hati saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita nggak pakai nyari, nggak pakai usaha, begitu lahir. Begitu. Baterainya kali. Begitu lahir kita langsung diperdengarkan, langsung dikasih tahu siapa Tuhan kita. Dalam bangunan ada yang dibaca oleh ayah kita. Kita belum ngapa-ngapain, kita belum sedekah, kita belum nyenengin orang, kita belum bakti orang tua, kita belum berbuat apa-apa dari kebaikan. Begitu kita lahir, ayah kita sudah menyampaikan kepada kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak
dengan segala permasalahan-permasalahan yang juga besar. Kamu takut, sama bapak juga takut, ibu juga takut, tapi tenang, bersama dengan kita ada Allah yang Maha Besar. Baru lahir sudah ditenangkan bahwa bersama dengan kita yang kecil, yang lemah, yang hina-hina, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, yang Maha mengendalikan segala sesuatu. Alhamdulillah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang tak kamu bisa. Baru lahir, belum berbuat kebaikan apa-apa, bahkan kamu belum punya nama, kamu belum tahu siapa kamu, sudah diberitahu asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebelum kita tahu siapa nama kita, kita sudah diberitahu siapa nama Tuhan kita. Sebelum kita tahu siapa nama kita, kita sudah tahu siapa nama yang menciptakan kita. Hadiah dari Allah SWT. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum kamu tahu siapa nama orang tuamu, sebelum kamu tahu siapa nama presiden kamu, gubernur kamu, sebelum kamu tahu siapa-siapa, kamu sudah dikasih tahu pemimpinmu dalam kehidupan, imam kamu dalam kehidupan, manusia yang seharusnya kamu jadikan teladan, manusia yang harus kamu ikuti. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Kamu belum bisa ngapa-ngapain, udah dikasih tahu caranya hidup bahagia, caranya hidup yang benar. Nak, kerjakan sholat, mari menuju jalan, menuju surga. Kerjakan sholat, kerjakan ibadah. Hayya 'alal falah. Anakku sayang, menuju bahagia, mari menuju keberuntungan. Nikmat Allah yang mana yang tak kamu dustakan. Allah memberi padamu iman, bahkan tanpa usaha apapun saja menuju. Alhamdulillah. Maka cinta seharusnya padanya dia berdiri. Sampai sekarang Allah tetap mencintai bersama dengan dosa-dosa yang kamu lakukan, bersama dengan kedurhakaan-kedurhakaan yang terkadang kamu kerjakan. Allah masih mengizinkanmu, masih membiarkan hatimu beriman kepadanya. Bu, kalau bukan karena cintanya Allah, kamu tidak akan diizinkan untuk sujud kepadanya. Kalau bukan karena cintanya Allah, kamu tidak akan diizinkan menyebut-nyebut namanya, berzikir, membaca Al-Quran. Nah, kalau bukan karena cintanya Allah, kamu tidak diizinkan melakukan. Pernah kan sebel sama orang sampai gak mau dengar suaranya? Pernah? Pernah gak benci sama orang sampai gak mau lihat mukanya? Itu adalah cara Allah memberitahu kepadamu. Allah mengasih pelajaran untukmu
Allah kalau murka kepada seorang manusia tidak diizinkannya hamba tersebut menghadap kanan manggil-manggil namanya, enggak. Maka ketika seorang sholat bukan karena dia mau sholat, melainkan karena dia masih punya nilai di sisi Allah, Allah mengizinkannya untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang gak mau sholat, gak mau zikir, gak mau baca Quran, gak mau hadir majelis, bukan hanya karena dia tidak mau melakukan, terkadang disebabkan karena Allah murka padanya, sehingga Allah tidak berkenan mendengarkan suaranya, tidak berkenan untuk dia menghadapkan diri kepadanya. Maka kalau sampai sekarang masih duduk di masjid, habis sholat dengerin saya berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya adalah bahwa pandangan cinta Allah masih tertuju pada. Amin. Artinya adalah bahwa Allah mencintai, Amin ya Allah. sehingga masih diizinkannya dirimu untuk mendengarkan namanya disebut-sebut, masih berkenan untuk lisanmu memanggil-manggil namanya, berdoa padanya, mengingat dia sebagai Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih memberikan kesempatan padamu untuk kamu meraih cintanya. Alhamdulillah, Dia yang telah memberikan segalanya kepadamu, bagaimana mungkin kamu meninggalkannya? Dia yang telah memberikan segalanya kepadamu, bagaimana mungkin kamu berpaling darinya hanya karena kamu naksir seorang manusia yang bahkan belum berbuat sedikit pun kebaikan padamu, selain hanya ucapan-ucapan gombal dan sepotong coklat belaka. Baru dikasih coklat doang, udah mau-maunya Allahnya ditinggalin. Baru dikasih kata-kata gombal belaka. Aku gak pernah ketemu perempuan kayak kamu. Kayak dia, kamu kan gak kembar. Saya gak pernah ketemu perempuan lebih cantik, lebih menarik dari kamu. Kamu percaya gitu? Aku gak sanggup hidup tanpa kamu. Kemarin-kemarin dia kemana aja? Nyatanya sampai sekarang dia masih hidup. Padahal kemarin nanti belum deket, belum kenal sama kamu. Teman-teman sering sekalian SMK-an, jangan gara-gara seseorang yang mengaku mencintaimu seutuhnya, menganggap bahwa kamu adalah belahan jiwanya, kemudian kamu tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintaimu bahkan sebelum kamu terlahir di atas muka bumi ini. Nggak gitu deh caranya jalan hidup. Nggak gitu. Cintai dia yang tak akan pernah meninggalkanmu. Cintai dia yang selama ini memberikan berbagai macam kenikmatan padamu.
cintai yang seharusnya dicintai. Allah Subhanahu wa ta'ala. Para istri, cintai suami, tapi bukan karena dia, bukan karena transferannya, bahkan bukan karena ya saya harus cinta sama dia kan ayah dari Anak-anak anak-anak saya. Enggak gitu, enggak gitu. Cintai suamimu bukan karena dia adalah ayah dari anak-anakmu, bukan. Cintai suamimu bukan karena isi dompetnya, bukan karena kebergantunganmu padanya, bahkan bukan karena dia adalah laki-laki yang saya cintai, bukan. Cintai dia karena Allah telah memilihnya sebagai jalan surga bagimu. Panggilan kata Allah. Bagaimana kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana huwa jannatu wa. Perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu baik padanya, ketika kamu hormat padanya, ketika kamu sayang padanya, ketika kamu menjunjung tinggi dirinya, dia adalah jalan surgamu, warugi dan jalan nerakamu. Ketika kamu menyia-nyiakan dia, ketika kamu menghina dia, ketika kamu menyakiti hatinya, cintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia adalah jalanmu menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cintai suami bukan suami orang. Sudah misalnya suami orang, transfer saya lebih banyak dari Waduh. Kacau. Kacau. Gimana ya? makanya kan saya bilang cintai suami bukan Allah, bukan karena transferannya, bukan karena kebaikannya, bukan karena dia bapak dari ayah dari anak-anakmu, bukan, melainkan karena dia adalah suamimu dan Allah lah yang telah mengumpulkan kalian berdua dalam bingkai pernikahan, bukan karena rasa hatimu padanya, bukan pula karena rasa hatinya padamu, melainkan karena Allah. cintai Allah. Itu adalah jalan menuju surga. Cintai siapapun dan apapun yang dicintai sama Allah. Cintai Allah dan cintai apapun dan siapapun yang mendekatkanmu kepada Allah. Cintai Allah, cintai Islam. Sebab Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa keberatan sama ajaran agama Islam seperti apapun saja bentuknya. Hati-hati. Kalau ada orang taat kepada agama tapi dia ngerjain dosa, kamu boleh ngerjain sesuatu hal yang jahat, kamu boleh benci sama pekerjaan jahatnya dia, tapi kamu jangan sampai benci sama taatnya. Dan sering itu ada orang bawa bom bunuh diri, gitu ya, orangnya pakai jilbab. Jangan
Yaitu oknum aja, ajarannya lengkap, agama Islam ini tinggi, nggak ada ajaran lebih mulia, nggak ada ajaran lebih baik daripada ajaran agama Islam. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, cintai Islam, cintai ajaran agama ini. Jangan sampai kamu melihat orang kerjain taat, kerjain maksiat, kerjain dosa dan kamu tertarik sama dosa. Misalnya, melihat orang lagi jemuran di pantai. Jadi tinggal. Ya ampun, simple banget ya. Kayak enak gitu ya. Nah, hati-hati. Khawatirnya Allah lihat kamu keberatan jalanin Islam, kamu itu bilang, akhirnya Allah ambil balik Islam dari. Khawatir Allah cabut Islam imanmu hanya karena kamu tidak pakai menghargai ajaran agama ini. Saya pernah Dapat cerita belum? tahun Coba lagi. saya Udah kebaca aku. Mana tulisannya? ada seorang anak pulang dari majelis taklim, pulang dari Lagi madrasah. kelihatan kak. Dia masuk ke rumah bapaknya, dia cerita, ini anak-anak kan kok dengan sesuatu, dia senang sama apa yang dia cerita ke bapaknya, Pak, tapi di sekolahan dong Pak, saya diajarin nih sama guru buat pakai ini Pak, lalu kayu siwak Pak buat gosok gigi, Nabi Muhammad pakai kayu siwak buat gosok gigi. Katanya ya Pak ya, sholat kalau pakai kayu siwak kayak dunia, sholat berlipat ganda pahalanya. Terus dia ambil tunai itu, dia habis itu dia Pak, ya Pak, ini mah, mohon maaf ya, ini mah kayu yang biasa dipakai oleh anjing nih. Dia dipakai kayu siwak tersebut begitu aja dengan nada merendah. Saat itu istrinya sedang hamil. Istrinya melahirkan anak yang otaknya mohon maaf mirip anjing. Innalillahi. Bapak tersebut kaget setengah mati dan malu setengah mati. Akhirnya tetap dibunuhnya anak tersebut. Habis dibunuh anaknya, dia depresi, nyesel, dia marah. Kemudian dia pun menghembuskan pedang tersebut kepada dirinya sendiri. Dia pun mati dalam keadaan apapun yang dimuliakan Allah muliakan. Muliakan yang dimuliakan sama Allah. Allah memuliakan ajaran kita ini. Allah muliain sholat, muliain sholat. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan urusan sholat. Allah memuliakan Ka'bah, muliakan Ka'bah. Saya ingat ada cerita teman saya, dia bilang, saya punya tetangga, mohon maaf, pulang haji gila. Dari awal dia berangkat haji, orang kan niatnya kan bagus-bagus tuh berangkat haji, dia lain sendiri. Dia bilang saya mau lihat Ka'bah kayak apaan itu yang namanya Ka'bah orang kayak segitunya. Dia pun berangkat sampai ke Mekah, dia Ka'bah, yang lain-lain bernangis, bersyukur, syukur. Yang lain-lain dia Ka'bah terharu, bersyukur pada Allah SWT. Dia Ka'bah, dia bilang, oh kayak gini doang yang namanya Ka'bah.
Sejak hari itu teman saya cerita sampai dengan dia pulang dari tanah suci kembali ke kampung Gawi, dia jadi gila. Gak ada yang dia omongin kecuali kalimat kayak gitu doang yang namanya Ka'bah, kayak gitu doang yang namanya Ka'bah. Cintai apapun yang dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hargai apapun yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari cinta. Kalau kamu seorang janda punya anak, ada seorang laki-laki senang sama kamu, tapi dia bilang saya senangnya sama kamu doang. Anak kamu saya ogah dia. Bisa nggak kamu cinta sama dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya mengatakan demikian pula dengan Allah SWT. Kalau kamu pengen dapat cintanya Allah, cintai apapun yang dicinta sama Allah SWT. Ajaran Islam kamu cintai, para ulama kamu cintai, para ulama kamu. Jadi sekalian, ada satu cerita yang juga disampaikan kepada Sayyidina Habib Wardi. Di zamannya Imam Abu Hanifah, ada orang gak demen sama Imam Abu Hanifah, gak senang sama Imam Abu Hanifah, sampai dipanggilnya dengan panggilan Abu Jifah, bangkai. Abu Jifah itu si bangkai itu gitu. Kalau misalnya dia lewat jalanan itu tetanggaan, tetangga kampung sama Imam Abu Hanifah, dia kalau lewat sebuah jalanan kemudian dia lihat ada masjid penuh gitu kan, apaan sih penuh? Ada majlis, ya kan? Imam Abu Hanifah, Abu Jifah, gitu. Gak senang sama Imam Abu Hanifah. Sehingga sekalian saya bilang, padahal Imam Abu Hanifah ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkemuka pada zamannya, setiap malam sholat tahajud dengan membaca 10 juz Al-Quran. Masya Allah. Imam Abu Hanifah seorang pedagang yang zuhud. Walaupun beliau ulama, beliau juga berdagang dengan perdagangan yang sangat indah sekali. Pedagang jujur, pedagang yang berdagang dengan cinta. Sering sekali saya melihat satu waktu yang benci Imam Abu Hanifah ini meninggal dunia. Masih di masa itu Imam Abu Hanifah. Begitu dia meninggal dunia, badannya berbangkai sampai keciuman ke kampungnya Imam Abu Hanifah. Sampai semua orang bilang, ya ampun kok bangkai, dia kok bangkai, mana sih bangkai, mana ya bangkainya, kok banget bangkai. Kayak Allah lagi mau ngasih tahu, yang bangkai bukan kekasihku Imam Abu Hanifah, melainkan yang bangkai adalah kamu yang telah tidak hormat kepada kekasihku. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasihku, maka dia telah mengajak perang denganku. Cintai para ulama, cintai. Kalau misalnya ada orang yang biasa sebut-sebut sebagai ulama, kemudian kamu gak senang sama dia sekalipun, jangan pernah ngomong sesuatu dengan lisanmu, kalimat-kalimat yang tidak baik. Kamu gak tahu, kamu gak tahu nilai dia di mata Allah. Kamu gak tahu ibadah dia kepada Allah. Walaupun ada sesuatu hal yang kamu tidak setuju, lebih baik jaga lisan, itu lebih berhati-hati, lebih ada kehati-hatian dalam kehidupanmu
sehingga kamu tidak ikut serta kalau ada sesuatu yang menimpa kepada orang-orang yang benci pada para ulama-ulama Allah atau kepada wali-walinya Allah. Jelas? Imam Ghazali mengatakan, andai seumur hidup kamu tidak pernah ngata-ngatain setan, andai seumur hidup kamu tidak pernah melaknat setan sekalipun, gak akan jadi pertanyaan dalam kuburmu, kenapa kamu waktu hidup gak laknat setan. Itu setan yang sudah jelas-jelasan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sepanjang hidup kita tidak pernah laknat seseorang yang mungkin saja dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada orang sekampung gak demen semua sama dia, meskipun ada orang semua gak ada yang senang sama dia, dan jaga hati, jaga lisan, sibukkan dirimu dengan kebaikan sehingga tidak punya waktu untuk ngata-ngatain, untuk berkata hal-hal yang tidak baik kepada para ulama-ulama Allah, kepada para wali-wali Allah, kepada orang-orang soleh. Insya Allah. Dan kalau kita bicara tentang mencintai orang yang dicintai Allah, ketahuilah tak ada yang lebih dicintai Allah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih dicintai Allah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kamu ingin meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta, maka yang harus nomor satu kamu lakukan sesudah kamu mencintai Allah adalah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Nabi Muhammad sebisa mencintai seseorang. Itu adalah jalan paling singkat untuk bisa meraih cinta Allah. Itu adalah jalan paling dekat untukmu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat ada satu masa saya diundang ke Oman untuk mengadakan daurah ilmiah semacam saya belajar beberapa hari sekitar 2 minggu tahun 2003. Misalnya tahun 2003 udah ngaji, udah ngajar, ya. Dari sejak tahun 2000 saya udah ngajar. Saya masih sekolah Ustazah. Ngajar saya pertama-tama di Kota Tari di Kota Bagian dalam bahasa Arab. Sekarang sudah saya ngajar di Indonesia 20 tahun. Lebih 22 tahun. Aku baru masuk. Saya heran kalau masih ngajar lagi ke 2002. nggak bisa lagi. Di sini. Karena bahasa saya bahasa Arab saya SD kelas 5. Kelas 5. Saya kelas 2. udah jadi nggak biasa. Tahun 2003 saya diundang dari Indonesia untuk mengadakan daurah ilmiah. Saya belajar berhari-hari di Kota Sarawak, Oman. Undangannya membawa bagian. Saya ceritakan di buku dari bumi pertama. Si Teteh nggak dia bawa-bawa. Satu Pengen hal, baca. saya menceritakan kepada mereka tentang sholat khusyuk. Bagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang kalau sholat dan dia tahu siapa yang ada di sebelah-sebelahnya, berarti sholatnya tak khusyuk, kata Imam Abu Hanifah. Saya ceritakan kehusyuan sholatnya hamba-hamba Allah SWT.
Habib Abu Bakar As-Sakran yang sholat sambil dioperasi punggungnya, dan beliau gak merasa dari khusyuknya mengerjakan sholat. Sudah saya bercerita itu, bahkan masih lagi cerita, saya dituntut sama bawa bagian. Bawa bagian bilang begini, ya hari kamu tidak kayak gitu, hari mana gitu. Saya tanya, gimana bawa bagian? Alhamdulillah, wassalatuhum salatuhum. Mereka itu mereka mah, sholat mereka itu gak sholatnya mereka, gak bakalan menjadi sholat kita. Makna sa'idnya wahwalna, kayak gimana pun kita berusaha, bagaimanapun kita belajar buat khusyuk, gak mungkin ada ceritanya kita sholat rumah bakaran tidak sadar. Memang ada lalat itu. Ada nyamuk kok berasa. Kamu dijauhkan, kamu dijauhkan. Ibarat ada sholat ada 100 yang kamu ceritakan itu orang-orang di tangga 98, 97 di saat Nabi Muhammad berada di tangga yang nomor 100-nya. Sementara kita orang yang naik tangga 2, naik tangga 3, naik tangga 4, kemudian merosot lagi. Kenapa ada ceritanya kita bisa naik ke tangga 90 sekian itu? Jawablah, bukan begitu caranya kita buat sampai kepada Allah. Kita sholat, kita datang tinggal sholat. Sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah SWT. Kita akan terus mengerjakan sholat, tidak akan kita tinggalkan. Tapi berharap kita akan dicipta Allah karena sholat kita. Dan itu jangan. Dan itu jangan. Kita tahu seperti apa sholat kita. Bukan berarti sholat tidak bisa menyampaikan seseorang kepada Allah. Bukan. Sholat betul dapat menyampaikan seseorang kepada Allah dan kepada cintanya Allah. Akan tapi sholat kita yang masih berantakan ini masih jauh untuk menjadi sholat yang menjadi penyebab Allah cinta kepada kita. Iyalah, nyari barang tak ketemu, giliran sholat gitu. Iya. Siapa yang itu? Saya. Nyari kunci keliling-keliling gak ketemu. Giliran Air di kamar mandi belum dia mati. Iya. Ya. Ya. Betul, sholat bisa jadi penyebab orang dicinta di sisi Allah. Tapi sholat kita masih jauh untuk bisa sampai kepada yang demikian. Maka saya yang hari itu sebagai ustaz juga, namun bersama dengan saya dan guru saya yang berbahagia, saya adalah seorang pembelajar yang baik, teman-teman. Karena saya terus bertanya kepada guru-gurunya, Bapak, kalau bukan dengan sholat, cara kita sampai kepada Allah, dengan apa kita bisa menjadi hamba yang semoga dicinta Allah. Kira-kira sampai kita pada Allah lewat jalan dua bapaknya tersenyum, kemudian menjawab, Alhamdulillah. Makna Nabi ya saya. Alhamdulillah, kita punya Nabi seindah-indah Nabi. Alhamdulillah, kita punya Nabi sedekat-dekatnya makhluk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah sampai pada Allah. Ia manusia paling tercinta di sisi Allah. Alhamdulillah, kita punya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Halimah, panggillah terus Nabi Muhammad, ketuk-ketuklah terus pintunya Nabi Muhammad. Esok atau lusa, beliau yang hatinya penuh kasih, penuh cinta, akan membukakan untukmu pintunya ketika kamu terus-terusan mengetuk-ketuk pintu itu. Terus saya panggil aja terus, ketuk-ketuk terus. Nabinya nanti bakalan ngeh juga, nabinya nanti bakalan peduli juga. Siapa nih yang panggilin saya terus-terusan? Nabi yang mencintai akan membukakan untukmu pintunya. Dan kalau Nabi sudah membukakan pintu untukmu, diraihnya tanganmu, dibawanya kamu menuju Allah. Saya pun sebagai pembelajar yang baik kembali bertanya, Baba, bagaimana cara saya mengetuk-ketuk pintu? Bagaimana cara saya memanggil-manggil namanya? Dengan sholawatankah? Dengan baca sholawat banyak-banyakkah? Dengan baca sejarahnya apa yang dapat saya lakukan, yang dianggap Allah sebagai mengetuk-ketuk pintunya Nabi Muhammad? Apa yang harus saya lakukan hingga dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang terus-terus memanggil-manggil beliau hingga beliau berkenan membukakan pintu untuk saya? Ubaya balik tersenyum kemudian menjawab, Halimah, cintailah Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rinduilah Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kayak apa kamu bisa cinta sama seseorang? Setinggi apa, semampu apa kamu bisa cinta sama seseorang? Jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Pernahkah kamu jatuh cinta sama seseorang hingga setiap lihat apapun kamu ingat kepadanya? Pernah. Jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad. Pernahkah kamu merindukan seseorang yang setiap kali kamu ingat padanya mengalir dengan deras air mata kerinduan? Pernah. Jadikanlah orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika kamu sudah mencintai, sebisamu mencintai seseorang, setiap kali kamu merindukan dia, sebisamu merindukan seseorang, itu adalah ketukan pintu hatimu kepadanya. Tunggulah, dia akan membukakan untukmu pintunya. Maka saya ulangi untukmu yang ingin meraih cintanya, untukmu yang ingin meraih surganya Allah, untukmu yang berharap-harap disayang-sayang sama Allah hingga dibahagiakan hidup dunia dan akhiratmu. Aku beritahu padamu jalan paling ringkas. Aku beritahu padamu jalan paling dekat, bahkan jalan paling singkat, sekaligus jalan paling indah untuk kamu
Al-Jailani mengatakan, kamu tentu sering mendengar namanya bukan? Durtu, kuftu, masyarakat ardi wa magharibaha, falam ajid baban lil rusuli ilallah ghaira babi sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tawaf, telah mengelilingi bumi dari timur hingga baratnya, tak kudapati jalan untuk sampai menuju Allah Subhanahu wa taala selain jalannya Nabi Muhammad. Jalan menuju Allah, jalan menuju cintanya Allah. Sebab Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan mencintai hati yang di dalamnya terdapat cinta kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Menurut kamu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu jadi mulia di sisi Allah, jadi peraih surganya Allah. Kenapa? Karena sholat mereka, karena ibadah mereka, karena jihad mereka, melainkan karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang tertinggi cintanya, yang tertinggi kemuliaannya, sahabat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana wa Abu Bakar asyrafun na'al ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah. Aku dengan Abu Bakar seperti sepasang sendal, kami akan selalu beriringan. Hanya saja aku adalah seorang nabi dan dia bukan. Saudara sekalian, saya melihat Nabi Muhammad menyatakan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ma sabaqakum Abu Bakar bi kathratis salat wala bi kathratis siyam walakin bi syai'in waqara fi qalbi." Abu Bakar lebih daripada kalian semua. Abu Bakar yang paling utama di antara kalian semuanya, yang paling terdepan di antara kalian adalah Abu Bakar. Bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa, akan tetapi disebabkan karena sesuatu yang sangat kokoh dalam hatinya. Apa yang sangat kokoh dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Para sahabat meriwayatkan, dan ini dituliskan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah dalam silsilah Haddadiyah yang nomor 4. Tapi Imam Al-Haddad di bab-bab terakhir, di halaman-halaman terakhir, beliau menceritakan ini. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar